Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 53. Tidak. Lara meraih MacBook, bermaksud mematikan video yang sedang berputar. Namun Satria lebih sigap menghalangi. Kenapa? Ada yang aneh? Tanya Satria, mata elangnya menusuk tajam. Tubuh Lara bergetar. Video masih berputar. Kini menampilkan wajah Sofia yang jelas terlihat panik, sesaat setelah Nicholas pingsan. Kamu tahu, kamu tidak memikirkan semua terekam seperti ini, kan? Karena aku juga sama sepertimu. Satu-satunya kesalahanku waktu itu adalah, tidak menyelidiki semuanya terlebih dahulu. Aku begitu terharu dengan perbuatan seseorang yang telah menolong ayahku. Hingga tak menyadari kemungkinan seperti ini, ujar Satria terus menatap tajam. Lara merasakan tubuhnya begitu lemas, gagal sudah usahanya selama ini. Apa maksudnya ini? Tanya Nicholas menyela. Satria menoleh. Ayah tahu, kita tidak berhutang budi apapun terhadap perempuan ini, dan ayah tidak berhutang nyawa kepadanya. Ujar Satria, kilat kemarahan yang tampak jelas pada mani kelamnya. Apa? Kaget Nicholas mengerutkan dahi, masih mencerna kata-kata yang keluar dari mulut putranya. Bukan dia yang menyelamatkan ayah saat pingsan. Jawab Satria kembali menatap Lara dengan tajam, tapi Sofia. Nicholas merebahkan punggung tuanya di sandaran sofa. Tiba-tiba saja kepalanya terasa sakit, sesuatu seperti menghantamnya dengan keras. Seketika bayangan asing muncul di memori otaknya. Seorang gadis belia berlari tergesa menuju lift yang sudah dia masuki. Dirinya yang tengah gusar sehabis bertengkar dengan Satria, sesaat sebelum putranya itu naik ke podium untuk berpidato di hadapan peserta magang. Satria yang telah menolak perintahnya untuk pergi menghadiri rapat di tempat lain, membuatnya gusar setengah mati. Tapi dirinya tak dapat membuat pria itu menjalankan perintahnya. Satria mulai berjalan dengan keinginannya sendiri. Gadis itu menoleh, lalu tersenyum dan mengangguk. Dan pada saat itulah wajahnya dengan jelas terlihat, mengingatkannya pada seseorang yang telah lama pergi karena kekerasan hatinya. Nicholas memegangi dadanya yang mulai terasa sakit dan sesak, rasa bersalah kembali menyeruak. Dia. Napasnya mulai tersengal. Lara hanyalah seseorang yang kebetulan lewat. Iya kan, Lara? Kini pandangannya kembali pada perempuan itu, yang telah mengkerut di sudut sofa. Lara mendongak. Napasnya memburu, rasa panik menyerangnya dengan tiba-tiba. Kenapa kamu berbuat sehina itu? Geram Satria berteriak, dia bangkit dari duduknya. Kamu beruntung sedang mengandung anakku. Karena jika saja kamu tidak dalam keadaan hamil, bisa dipastikan aku akan segera melenyapkanmu saat ini juga, teriak Satria menggeram. Atau jangan-jangan anak itu bukan milikku? Dia melangkah mendekat. Tidak. Ini milikmu, anak ini milikmu. Jawab Lara memeluk perut buncitnya dengan posesif. Benarkah? Tanya Satria kembali menggeram. Lalu dia meraih ponsel yang tergeletak di meja, melakukan panggilan kepada seseorang. Vita? Panggilnya setelah telepon tersambung. Apa aku bisa mempercayaimu? Ujar Satria lagi, lalu panggilan diakhiri. Lara melangkah tersaruk-saruk, tangannya digenggam Satria dengan erat, seolah takut perempuan itu akan melarikan diri. Mereka berjalan melewati lorong rumah sakit dengan tergesa, langsung memasuki ruangan Dokter Vita begitu pintunya terbuka. Apa yang mau kalian lakukan? Tanya Lara panik. Kamu yakin, Satria? Prosedur ini mungkin beresiko tinggi. Aku mau hal itu dilakukan sekarang juga. Aku tidak mau menunda hingga bayinya lahir, Satria menjawab. Baiklah. Kita ambil darahmu terlebih dahulu, biarkan Lara beristirahat sebentar. Vita memerintahkan asistennya, untuk mengambil satu tabung kecil darah dari lengan kiri Satria. Ambil sebanyak yang kamu butuhkan dan lakukan dengan cepat. Vita mengangguk. Segera dilakukan prosedur pengambilan sampel darah Satria. Kemudian mereka beralih kepada Lara, yang berada di ruangan lain. Akan dilakukan pengambilan sampel amnion pada air ketuban di perutnya, yang dapat membuktikan
bahwa bayi yang dikandungnya merupakan bayi milik Satria atau bukan. Lara merasakan sakit yang teramat sangat pada perut bagian bawahnya. Mungkin efek dari serangan panik. Jelas dia ketakutan, dia merasakan kehancuran segera datang menghampiri. Segala yang telah dilakukan, segala yang dia usahakan, akan segera hancur bersama kepercayaan Satria yang hilang. Tak ada yang bisa dia andalkan kini, entah cerita masa lalu, ataupun bayi yang tengah dia kandung, yang selalu menjadi tameng bagi dirinya, kini seolah tidak berguna. Sakit dan rasa panas pada pinggang kian merambat, perutnya terasa bagai disayat-sayat. "Kumohon, tolong!" teriaknya, dan segera dua orang perawat datang menghampiri. "Apalagi ini?" tanya Satria yang kemudian masuk. Lara meringis, wajahnya pucat, keringat sebesar biji alpukat itu mulai bercucuran membasahi kening dan wajahnya. "Sakit?" ucapnya lirih, dia hampir menangis. "Drama apalagi yang kini sedang kamu mainkan?" ujar Satria mencibir, mengingat begitu banyak kebohongan yang dilakukan Lara, demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Lara menggelengkan kepala, "Ini sakit." Ringisnya lagi nyureng. Satria bergeming, dia seakan tidak bernapas sedikit pun. Mengantisipasi drama yang mungkin Lara buat, untuk menyelamatkan dirinya. Vita segera memeriksa keadaan perempuan itu yang terus merintih kesakitan, sesuatu mengalir dari sawah perempuan itu. "Dia akan melahirkan," katanya, yang sukses membuat mereka terhenyak. "Apakah memang sudah waktunya?" kaget Satria bertanya. Vita mengangguk, terus melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada tubuh perempuan itu. "Lebih baik kita tangani kelahirannya terlebih dahulu. Jika prosedur pengambilan sampel ketubannya dilakukan sekarang, aku takut akan membahayakan janinnya," ujar Vita menerangkan. Satria memejamkan mata, "Tidak bisakah kamu paksakan untuk mengambil sampel terlebih dahulu?" Vita menggeleng, "Aku tidak ingin mengambil resiko untuk bayinya," tegas Viat nyureng. Satria mengeratkan rahangnya hingga giginya bergema meletup. Semakin banyak saja waktu yang terbuang untuk mengungkap kebenaran. Tapi sisi kemanusiaannya berbisik lirih, memerintahkan dirinya untuk bersabar sebentar lagi. "Lakukan yang perlu kamu lakukan. Dan segera kerjakan perintahku," tegas Satria berujar. Vita mengangguk dengan mantap, lalu segera menangani Lara. Berjam-jam Lara berada di ruang bersalin, masih belum terlihat tanda-tanda selesai. Lara masih berteriak kesakitan, diiringi tangisan yang terus menggema di ruangan itu. Satria menunggu dengan berdebar, dia sedang menunggu istrinya yang berjuang melahirkan seorang bayi. Andai keadaannya tak serumit ini, mungkin inilah hal yang paling dia tunggu seumur hidupnya. Mendampingi sang istri, memperjuangkan kehidupan bagi penerus keluarganya. Entah dirinya harus bahagia atau tidak, ini masih membingungkan. Kehadiran anak adalah hal yang paling dia tunggu, walaupun pernikahannya dengan Lara tak didasari cinta. Namun mungkin dirinya akan mempertimbangkannya lagi, jika ada anak di antara mereka. Tapi Lara memiliki jalan pikirannya sendiri. Dia selalu menolak jika berbicara mengenai anak, mengingat itu hatinya terasa sakit. Tapi kini, hampir 10 tahun setelah pernikahan mereka, seorang bayi hampir lahir ke dunia lewat rahim istrinya. Tapi itu tak bisa membuat dia bahagia, malah kerumitan yang dia rasakan. Tentu dengan permasalahan ini. Dia menerka-nerka, bagaimana jika bayi itu bukan miliknya? Bagaimana jika bayi itu milik orang lain? Apa yang akan dia lakukan kepada mereka? Lara dan bayinya. Tangisan bayi menggema setelah perjuangan beberapa jam, Satria segera menghambur masuk ke dalam ruang bersalin. Semarah apapun dirinya, tetap tak bisa mengabaikan kehadiran seorang bayi yang tak berdosa. Hatinya berdebar kala melangkahkan kaki, menghampiri dua pasien yang tengah ditangani adik sepupunya. Seorang perawat tengah membersihkan bayi. Satria menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, ini pertama kalinya dia menatap bayi yang baru saja lahir. "Bayinya perempuan?" ujar Vita menginterupsi. Satria mendongak. Lalu matanya beralih kepada Lara, yang terkulai lemas di bangsal perawatan. Kemudian dia beralih lagi menatap bayi mungil, yang telah dibungkus kain oleh perawat. Hatinya sesak. Bagaimana kalau bayi itu benar miliknya? Lalu dia harus bagaimana dengan Lara, sementara perempuan itu telah melakukan begitu banyak kebohongan selama ini. Sebagian hatinya malah berharap kalau itu bukanlah bayinya.
Walaupun dia merasa marah, karena perempuan itu telah berhasil memperdayainya selama ini. Menjadikannya bagai pria menyedihkan yang mudah dipecundangi. Argreg, memikirkan itu membuatnya merasa gila. Satria mundur ke belakang, lalu keluar dari ruang bersalin. Menghindarkan dirinya dari kemarahan yang kian memuncak dalam dada. Arvan sudah berdiri di luar ruang bersalin, bersama Nicholas yang berharap-harap cemas. Suruh orang untuk menjaga dia 24 jam. Aku tidak ingin kecolongan lagi kali ini, ujar Satria memerintahkan, kemudian dia pergi. Vita tertegun mendengar seorang pria dewasa di depannya bercerita. Dia tak menyangka, permasalahan yang dihadapi kakak sepupunya serumit ini. Belum lagi ditambah drama yang dibuat Lara, bahkan Vita sekalipun dapat dikelabui dengan aktingnya yang luar biasa bagus. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanya Satria mengakhiri ceritanya. Vita menghela napasnya pelan, apa yang mau kamu lakukan? Berpisah sudah pasti. Aku sudah muak dengan segala kebohongan ini, tapi aku harus membuktikan terlebih dahulu, bayi itu anakku atau bukan. Bagaimana jika dia benar anakmu? Aku akan mengurusnya dan menyingkirkan Lara dari hidup kami. Jawab Satria dingin tanpa ekspresi jika dia bukan anakmu? Tanya Vita lagi. Satria tertegun. Aku akan menyingkirkan mereka berdua, atau mengasingkan mereka ke tempat di mana aku tidak akan bertemu mereka lagi seumur hidupku. Satria, kamu tahu, Lara tidak sepenuhnya salah. Bagaimanapun dia juga ikut menjaga ayahmu di lift itu, sampai bantuan datang, kan? Ujar Vita menyela. Tapi dia berbohong dengan mengaku hanya dia sendirian yang ada di sana. Dan yang paling fatal adalah, ternyata Vialah yang lebih dulu ada di sana, melakukan pertolongan pertama. Lalu berlari ke sana kemari mencari bantuan, sedangkan Lara hanya orang yang kebetulan lewat. Dengan wajah polosnya dia bercerita di depanku, kalau dialah yang menemukan ayahku dalam keadaan pingsan di lift itu. Kamu tahu di mana aku ketika ayahku pingsan? Tanya Satria. Vita menggeleng. Aku berada di ballroom hotel itu sedang memberikan pidato. Seharusnya hari itu aku sudah bertemu dengan Via, dan mungkin perjalanan hidupku tidak seperti ini. Vita mendengarkan dengan baik, segala yang keluar dari mulut kakak sepupunya. Seorang satria yang memiliki segala kuasa penuh atas banyak hal di dunia. Tapi di hadapannya kini terlihat seperti singa tua yang terluka, harus menerima banyak kenyataan pahit dalam hidupnya. Vita tahu kehidupan pria ini sejak kecil. Ditinggalkan ibunya sejak umur 5 tahun, tidak terlalu dekat dengan ayahnya yang merupakan pengusaha multinasional. Tapi selalu hidup terkekang, sehingga apapun yang dia inginkan harus dikubur dalam-dalam, demi mengikuti keinginan ayahnya. Hingga ketika mencapai usia dewasa. Lagi-lagi Satria tak mampu menolak perintah ayahnya, yang ingin menikahkan dirinya dengan seorang perempuan karena hutang budi. Yang ternyata hal itu adalah kebohongan belaka, mereka membalas budi kepada orang yang salah. Nicholas dan Satria memang memiliki sifat yang sama. Sama-sama mudah tersentuh dengan kebaikan yang dilakukan seseorang, walaupun hanya sedikit. Pada dasarnya mereka berdua adalah pria yang naif, terlalu melankolis untuk ukuran pria dewasa. Kerasnya watak mereka sangat bertolak belakang dengan hatinya, yang mudah ditaklukkan dengan sedikit kebaikan saja yang dilakukan orang lain. Mereka akan mudah jatuh hati pada siapapun yang berbuat baik kepada mereka. Tapi ternyata inilah yang menjadi bumerang, yang dimanfaatkan dengan baik oleh Lara selama sekian tahun. Vita merasa begitu iba. Melihat kakak sepupunya yang telah dipecundangi seorang perempuan cantik, yang membuat Satria terlihat bagai pria menyedihkan. Apa aku bisa mempercayaimu, Vita? Ucapan Satria membuyarkan lamunan Vita. Soal apa? Kamu bisa mengandalkan aku untuk apapun. Selama aku mampu, aku akan melakukan apapun untuk kakakku, jawab Vita. Kamu yakin? Tanya Satria meyakinkan. Vita mengangguk. Aku pegang kata-katamu. Sebagai seorang dokter yang telah disumpah, juga sebagai satu-satunya keluarga yang aku percaya, ucap Satria tegas. Vita mengangguk lagi. Kamu bisa mempercayai aku untuk segala hal, jawab Vita mantap. Lakukan tes DNA sekarang juga kepada bayi itu, aku ingin segera mengetahui kebenarannya. Kamu yakin? Tanya Vita. Aku yakin. Sudah sejauh ini, tidak boleh gagal lagi, agar semuanya selesai dengan benar.
Tapi prosedurnya membutuhkan waktu yang lumayan lama, ujar Vita menjelaskan. Berapa lama? Tanya Satria. Bersambung.